cara yang satunya kita bisa mengubah ya data struktur dari Y-nya menjadi data vektor. Nah, nanti silakan Anda pilih kira-kira mana yang lebih cocok ya, yang mana lebih mudah bagi Anda bisa gunakan dua metode tersebut. Saya hanya mengoverview ada dua metode ya untuk memprediksi harga secara multiple value. Datanya Y-nya berbentuk vektor. Oke, saya coba share screen terlebih dahulu. Saya sedikit review saja terkait dengan coding kita kemarin ya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari sini, bentar. Nah, dari codingan kita sebelumnya ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Sudah dicoba semua ya? Sudah dicoba semua? Gimana? Sudah dicoba semua, teman-teman? Atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Bisa ya? Bisa, Juan? Bisa, Pak. Oke, saya sekarang ingin tanya ya, karena sudah Anda coba ya, saya ingin tanya kira-kira yang kurang apa ini? Kita sudah menghitung performanya nggak? Kita kan punya ini ya, kemarin ya. Kita punya data ini kan ya, data value prediksinya yang warna biru, real price-nya warnanya merah. Tapi kita belum hitung performanya kan ya. Yang perlu kita hitung performanya apa? Akurasinya atau precision-nya atau apa kira-kira? Coba dianalisis kira-kira performance metric apa yang cocok untuk data ini. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau tahu bisa langsung tuliskan di chat ya. Oke. Kita kan belum hitung performanya ya ini ya. Walaupun kita bisa lihat dari gambar ini kan ada ibaratnya ada gap-nya ya antara prediksinya dengan real price-nya. Tapi kita belum hitung gap-nya itu berapa. Ya kan? Kalau kita kemarin untuk image classification kita bisa gunakan performance metric akurasi, precision, recall, F1 score. Kalau multiple class ya sama ya, multi label classification juga kita bisa gunakan akurasi, precision, recall. Tapi kalau datanya berbentuk time series seperti ini, ada yang tahu nggak kira-kira untuk menghitung performanya kita menggunakan metrik apa? Sepertinya di data mining sudah diajarkan deh untuk menghitung ya performa dari kasus regression ya. Kita kan regression ini. Time series analysis ya. Time series analysis juga termasuk subnya regression. Kalau regression seperti yang saya jelaskan di video kemarin ya, bukan di video sih, tapi di pertemuan kita 2 minggu sebelumnya, kalau regression kita punya dependent variable sama independent variable. Misalnya contohnya untuk memprediksi harga rumah ya, kita punya data-data dalam bentuk kuantitatif ya, datanya misalnya luas rumahnya berapa, terus jumlah kamarnya berapa, letaknya seberapa jauh dari kota, itu semuanya merupakan data kuantitatif yang merupakan data yang independen karena itu mempengaruhi data yang dependen yaitu Y-nya. Data dependennya adalah harga rumah tersebut. Kita kan ingin memprediksi harga rumah. Harga rumah itu merupakan variabel dependen karena dia tergantung dari data luas rumah ya kan, jumlah kamar, itu data yang dependen, Y-nya. X-nya merupakan data independen. Tapi kalau time series analysis kita nggak punya variabel independen atau dependen karena dia memprediksi berdasarkan dirinya sendiri. Dia datanya berbentuk vektor ya, vektor yang berurutan time series soalnya, sehingga kita untuk memprediksi harga sekarang ya kita gunakan harga dia tapi dengan waktu yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Mungkin ada yang pernah dengar yang namanya square error, mean square error. Mean square error ya. Saya coba buka googling ya. Mean square error ya. Nah,
Nah, ini. Mean square error itu merupakan, ya ini, performance metriknya kita bisa gunakan mean square error. Karena apa? Karena data kita berbentuk kuantitatif ya, bukan label. Kalau klasifikasi kemarin kan label ya. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Kalau kita prediksi kucing jawabannya anjing ya salah. Kalau kita prediksi anjing jawabannya kucing juga salah, dihitung 0. Tapi kalau kita datanya berbentuk kuantitatif ya, misalnya harganya stoknya, harga stok price-nya harganya 800, kita prediksi 780. Apakah itu benar atau salah? Ya kita lihat gap-nya 780 dengan 800 itu ada selisih 20. Gitu kan ya? Ada selisih 20-nya. 20 itu merupakan gap-nya. Lah bagaimana caranya menghitung mean square error? Kita rata-rata ya, gap tiap waktu ya. Ini merupakan Y, itu merupakan prediksi kita dikurangi dengan real price-nya. Ini prediction price-nya, ini real price-nya dikurangi terus dikuadratkan. Hasilnya dijumlahkan untuk semua data yang kita prediksi dan dibagi dengan N. Kalau kita lihat kasus kita, kemarin kita prediksi ya ada berapa data kemarin? Kalau nggak salah 20 data ini. Data 20 hari berikutnya. Kita tinggal kurangi saja gap-nya ini berapa, kita kurangi, terus kita kuadratkan. Mengapa kok dikuadratkan? Karena gap itu bisa positif, bisa negatif. Kalau kita kuadratkan, otomatis jadinya positif semua. Nah, terus kita bagi dengan jumlah N-nya. Jumlah N-nya adalah 20. Sebenarnya masih ada cara yang lain ya. Selain mean square error, ada juga yang namanya, mungkin Anda pernah dengar, root mean square error atau RMSE. Biasanya kalau untuk data time series analysis, lebih banyak digunakan yang ini, root mean square error atau RMSE, karena biar datanya, gap-nya itu tidak terlalu, apa ya, nilainya bisa mendekati 0. Rentang harganya nggak terlalu banyak, karena kita akarkan kan ya. Nah ini. Jadi kita kuadratkan, terus kita akarkan kembali. Biar nanti hasil prediksinya, nilai root mean square error-nya, itu ya bisa kita kecilkan gitu loh. Istilahnya kita datanya nggak terlalu banyak jumlahnya. Oke, sebentar. Saya coba lihatkan rumusnya. RMSE tadi dari Wikipedia aja biar enggak. Ya sama seperti MSE ya kan, tapi diakarkan. MSE tadi hasilnya kita rootkan. Ya, misalnya kita punya data misalnya semakin mendekati nilai 0 ya, baik itu MSE atau RMSE, berarti semakin bagus ya model yang kita buat, karena dia memprediksinya, hasil prediksinya sama hasil realnya gapnya nggak seberapa jauh. Misalnya ini prediksi oke, sebentar, prediksinya kita punya ya, kita punya angka 10, terus ini hasil prediksi kita ya, 10, 15, 20, 30. Realnya kita punya 11, 12, 18, sama 27. Ya kita tinggal kurangi saja. Kita tinggal kurangi misalnya dengan MSE ya. Ya kan kita tinggal kurangi terus kita kuadratkan kan ya. Ya ini berapa? 10 dikurangi 11 dikuadratkan 1, terus 12, 15 dikurangi 12 itu hasilnya 3, terus 20 kurangi 18 hasilnya 2, dan 30 dikurangi 27 hasilnya 3. Ya kan? Terus kita kuadratkan. Ini kan dikuadratkan ya. Dikuadratkan terus ditambahkan.
Nah, ini hasilnya berarti 1, 9, terus 4 ya, dan ini 9. Terus ditambahkan 1 tambah 9 tambah 4 tambah 9, hasilnya adalah 10, 14, 23. 23 dibagi dengan berapa tadi? 5 ya. 4, sorry, 4. Nah, sekitar 5, berapa ya? 5,2, 5,1 kali 4 ya 5,1 lah misalnya. Ini merupakan MSE-nya. Sedangkan RMSE-nya, nah, ini diakarkan 5,1 diakarkan ya sekitar 2,2 ya. Ya, sekitar segini. Nah, biasanya untuk regresi time series analysis kita gunakan RMSI. Jadi ya kita bisa tahu sebenarnya, kita tahu kan gapnya ini 10 sama 1 itu 10 sama 11 itu ya 1, terus 3, 2, 3 kan ya. Ya kurang lebih ya apa namanya perbedaannya antara prediksi sama realnya kurang lebih bedanya 2,2-an. Kalau kita lihat di sini kan ya 2,2-an karena ada 1, ada 3 kan ya. Nah, kita gunakan RMSE. Caranya gimana kalau kita coding di Python? Ya, caranya kemarin memang belum saya jelaskan. Ini Anda bisa lihat di sini. Kita gunakan library-nya scikit-learn. Sama kita import math ya. Bentar, saya coba besarkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, ya ini. Kita import scikit-learn matrix ya. Terus kita pilih mean square error. Nah, mean square error ini kita panggilnya tinggal gini aja. RMSE ya, karena kita yang mau kita cari adalah RMSE ya, kita pakai math.sqrt ya, math.square root, terus kita panggil mean square errornya, parameternya adalah argumennya adalah real stock price dengan predicted stock price-nya. Nah, terus kita print sekarang. Kalau kita print kemarin hasilnya saya temukan lumayan bagus ya, sekitar 14,061 ya. Ya, kalau kita prediksi harga sahamnya Google Stock Price, jadi model kita dengan model yang sebenarnya, ya kurang lebih bedanya itu sekitar 14,061. Masih cukup akurat ya modelnya, karena memang nggak jauh-jauh amat kan ya, nggak sampai harganya bedanya nggak sampai 100 lebih. Karena kita jangka rentang nilainya mulai 780 sampai 840 kan ya. Terus kalau errornya 14 sekian, ya saya kira masih cukup oke. Ya bisa jadi kalau kita tambahkan epochnya, nanti kita bisa dapetin square error yang mean square error yang lebih kecil lagi. Atau kita coba ubah arsitektur LSTM-nya, kita tambahkan beberapa neuron unit lagi, ya mungkin bisa memperbaiki harga saham, bisa memperbaiki model prediksi kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara menghitung performance metriknya. Ini sangat menarik karena kita di era pandemi sekarang ya, banyak orang yang investasi ke saham kan ya. Nah, investasi saham biasanya kita harus punya data fundamental sama data istilahnya, saya bukan orang ekonomi. Fundamental kan kita lihat dari data-data berita ya, misalnya politik ya kan, pandemi ya itu nggak bisa kita prediksi kan ya. Ada munculnya pandemi, terus munculnya politik, ada konflik politik atau ada bencana, itu sangat mempengaruhi harga saham ya, bukan harga saham, harga mata uang juga biasanya ikut berpengaruh. Tapi itu nggak bisa kita prediksi menggunakan model matematika. Tapi yang kita bisa prediksi adalah data historis sebelumnya, istilahnya data fiskal ya. Saya coba correct me if I'm wrong ya, coba saya lupa data istilahnya itu apalah. Yang bisa kita lakukan menggunakan model regresi itu, kita nggak bisa memprediksi data fundamental, karena fundamental itu ya kejadian yang muncul tiba-tiba. Tapi data-data yang kita miliki sebelumnya ya, misalnya kondisi fundamentalnya nggak ada kejadian yang mengagetkan kayak pandemi kemarin ya, mungkin prediksinya nggak jauh-jauh amat dari harga saham yang
realnya model prediksi kita. Nah, misalnya pengen beli saham ya, itu kan bisa dilihat ya harga-harga saham di Yahoo Finance ya. Kemarin saya dapat data itu dari Yahoo Finance. Ini data-data saham yang di Indonesia, misalnya data sahamnya Astra, terus data sahamnya apalagi ya, bank-bank di Indonesia ya, itu bisa kita lihat di sini. Nah, misalnya, bentar. Ini kan data untuk saham-saham yang ada di Amerika ya, kayak Nasdaq dan lain sebagainya. Nah, ini nggak bisa kita beli di sini. S&P, Dow Futures ya. Sebentar, saya coba cari Yahoo Finance, Astra Internasional. Nah, ini. Astra Internasional ini sahamnya miliknya Astra ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini datanya kalau nggak salah bisa kita download CSV-nya. Ini chartnya. Ini harganya sekian, 5.425. Ya, misalnya tahun 2021 ini kita anggap saja nggak ada kejadian-kejadian yang tidak diprediksi ya. Terus kita gunakan data ini untuk ya memprediksi 1 bulan ke depan. Kira-kira naik atau turun sih itunya. Trennya. Nah, kita bisa gunakan model LSTM kita ya untuk memprediksi ini. Ini cara downloadnya gimana sebentar? Download CSV. Nah, intervalnya kita bisa lihat 30 menit, 1 jam, yang 1 year misalnya ya. Kita lihat ya kemarin tahun 2020 ya. Bentar, jangan 12 month yang ada 1 month, 1 month coba. Nah, tahun 2020 memang sempat ini ya anjlok ya karena ada pandemi, terus tahun 2020 akhir sudah mulai naik kembali, terus 2021 awal ini dia turun ya. Downloadnya gimana ini sebentar? Download CSV Yahoo Finance coba. Download historical data in Yahoo Finance. Ini nanti datanya bentuknya sama kayak yang data yang kita buat kemarin ya. Klik historical data, time period, klik apply, terus klik download. Downloadnya di mana tadi ya? Sebentar, saya coba buka lagi. Download. Ada kata-kata download nggak? Historical data. Nah, ini namanya. Historical data, terus select time period, klik apply, klik download. Daily ya, misalnya daily karena kemarin kita juga pakainya daily kan ya, nilainya nilai tiap hari. Nah, ini downloadnya di sebentar, kita coba lihat. Download. Oh, ini download. Nah, ini harganya in IDR ya. Nah, kita coba download. Nah, data ini nanti kita juga bisa gunakan untuk training ya model kita. Jadi tinggal ubah aja sebenarnya kan ya. Nah, ini. Tinggal diganti aja kemarin codingan kita yang sebelumnya pakai Google Stock Price, kita gantikan dengan Astra Internasional misalnya. Nanti kita bisa prediksi
harga sahamnya beberapa hari ke depan. Oke, masih loading ya, biarin aja dulu. Hingga nanti diubah di sini. Google Stock Price-nya kita ubah ke dataset yang Yahoo Finance tadi. Cuman kemarin di video saya sudah sebutkan disclaimer ya. Disclaimer-nya adalah kita memprediksi harga, sebenarnya kita prediksi harga itu per hari, bukan langsung 20 hari ke depan. Ya kan? Kita misalnya kemarin di video saya jelaskan kita ingin memprediksi harga saham Google Stock Price di bulan Januari. Ingat kalau kita main saham itu 1 bulan ada 20 hari karena Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Jadi ada sekitar 20 hari. Yang kita prediksi adalah 20 hari ke depan. Sebetulnya kalau kita ingin memprediksi 20 hari ke depan, kita kan nggak punya data 20 hari ke depan. Yang kita punya, anggap saja hari ini adalah hari tanggal 1 Januari tahun 2017. Data kita kemarin 2016 kan ya, 2012 sampai 2016. Terus yang akan kita prediksi adalah harga bulan Januari tahun 2017. Anggap saja sekarang adalah penghujung tahun. Tanggal 31 Desember tahun 2016. Kita kan masih belum punya data ya untuk bulan Januari. Kosongan kan, masih kita nggak punya data sama sekali. Harusnya ya tes datanya ini ya, mana tadi? Untuk yang ini ya, kalau nggak salah yang ini kemarin. Ini kan kita concat ya. Kita concat, kita lakukan concat data bulan ya, data training kita yang mulai tahun 2012 sampai 2016 kita gabungkan, kita concat secara vertikal ya, aksisnya 0 dengan dataset tes. Ya kan? Jadi kita nggak tahu sebenarnya di bulan Januari yang bisa kita prediksi, anggap saja sekarang tanggal 31 Desember tahun 2016. Yang kita prediksi itu adalah harga tanggal ya, tanggal 3 Januari tahun 2017. Kenapa tanggal 3? Kita anggap tanggal 1 sama tanggal 2 itu hari libur. Kita hanya bisa memprediksi harga per hari saja. Bukan harga langsung tiap bulan beberapa bulan ke depan. Karena memang beberapa orang yang investasi saham, dia mainnya bukan per hari tapi mainnya per bulan kan ya. Dia ingin melihat trennya per bulan. Tapi kemarin saya concat ya, untuk simulasi saja sebenarnya. Saya concat terus saya coba simulasikan harga selama 1 bulan. Tapi harga tanggal 4 Januari bisa kita prediksi asalkan kita punya data tanggal 3 Januari. Begitu juga seterusnya. Kita ingin prediksi tanggal 5 Januari, kita harus punya data tanggal 4 Januari. Mungkin saya coba gambarkan dulu. Kemarin kan kita punya data training ya. Data training itu, kalau ada pertanyaan silakan ya, bisa langsung tulis di chat box. Data trainingnya kita mulai tahun 2012 sampai Desember tahun 2016. Data testingnya kita punya bulan Januari tahun 2017. Ya. Anggap saja sekarang ya, now kita berada di tanggal 31 Desember tahun 2016. Ini kan ya. Kita masih belum punya data testing. Ya kan? Kita ingin prediksi 30 hari ke depan. Yang kita miliki adalah data training selama 4 tahun. Sekarang kita berada di penghujung tahun, yang kita akan prediksi adalah harga ini. Kalau Anda lihat di codingan kita, anggap saja kita sudah punya data ini kan ya. Tapi harusnya di real case-nya kita nggak punya data ini ya harusnya. Nah, bagaimana cara memprediksi harga untuk data testing ini selama bulan Januari tahun 2017? Padahal kita punya model training kita ya. Kita punya harga 60 hari sebelumnya ya. Ya kan ya. 60 hari sebelumnya sama sekarang. Itu untuk memprediksi sekarang. 60 hari sebelumnya digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Kalau kita ingin memprediksi secara multiple ya, selama 30 hari ke depan, 20 hari ke depan, kan kita harus punya data training
outputnya nanti kita fit apa ya, istilahnya kita tambahkan ke model training kita berikutnya. Jadi istilahnya kayak gini. Nah, misalnya kemarin kita punya sekarang 31 Januari kan ya. Kita ingin prediksi harga 3, kita prediksi harga 3 Januari. Ini bisa karena kita punya data mulai Desember ini. Kita punya data tanggal 31 Desember sampai 60 hari sebelumnya kita bisa prediksi harga 3 Januari. Nah, bagaimana cara memprediksi harga 4 Januari? Nah, bagaimana cara memprediksi harga 4 Januari? Padahal kan kita nggak punya datanya 3 Januari. 3 Januarinya masih 2 hari lagi. Tapi kita bisa prediksi. Nah, ini kita fitkan ke sini. Jadi output dari data model prediksi kita, ya ini kan misalnya anggap saja ini punya output harganya 780 ya untuk stock price-nya. Nah, ini nanti harga ini kita gunakan untuk memprediksi 4 Januari karena 780 ini merupakan ya data prediksi juga sebenarnya, tapi kita jadikan input untuk memprediksi tanggal 4 Januari. Begitu juga seterusnya. Mungkin paham maksudnya ya. Kalau ada yang masih belum paham silakan. Jadi istilahnya kita berada di tanggal 31 Januari tahun 2017. Yang bisa kita lakukan adalah memprediksi harga tanggal 3 Januari tahun 2017. Kita berada tanggal 31 Desember 2016. Yang bisa kita prediksi adalah harga tanggal 3 Januari tahun 2017. Bagaimana cara memprediksi harga 4 Januari tahun 2017? Kita harus lakukan prediksi dulu harga tanggal 3 Januari tahun 2017. Nah, nanti outputnya dari prediksi kita tanggal 3 Januari tahun 2017, kita jadikan input untuk memprediksi tanggal 4 Januari. Nanti 4 Januari juga punya output di sini kan ya. Outputnya misalnya 771. Ini nanti kita jadikan input juga untuk harga 5 Januari. Begitu juga seterusnya. Itu cara yang pertama. Kalau kita ingin memprediksi harga beberapa hari ke depan secara ya sekaligus ya. Tapi ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kalian bisa lakukan perubahan di struktur datanya. Mana ya? Nah, ini. Ini kan sebenarnya yang code ini nomor 27 sampai 29 ini kita gunakan ya. Kita bikin sebuah data training ya. X-train-nya itu merupakan 60 hari sebelumnya. Sampai ke I kan ya. Y-train-nya ya, Y-train-nya harusnya kita bisa ganti ini. I sampai berapa? Sampai 20 hari berikutnya. Bisa kayak gini juga. Misalnya kita ingin memprediksi harga 1 bulan ke depan, ya kita bisa gunakan ini I.2 20. Tapi pasti akan ada perubahan juga, ya kan? Di arsitektur LSTM-nya. Nah, ini tugas Anda. Nanti silakan Anda lakukan ya untuk memprediksi multiple days ya, bukan cuma 1 hari, tapi beberapa hari berikutnya. Bisa gunakan cara yang tadi saya jelaskan, atau menggunakan cara yang ini, kita ubah struktur data Y-nya, karena Y-nya ini kan satu datanya, skalar kan ya, kita ubah jadi vektor nanti. Misalnya ini ya sampai ke 20, tapi pasti nanti ada perubahan di bagian arsitektur LSTM-nya. Nah, silakan nanti Anda lakukan searching di Google bagaimana cara melakukan hal tersebut. Nanti kalau bisa kan enak ya, misalnya nanti Anda ingin coba-coba untuk investasi saham, terus Anda prediksi menggunakan model LSTM, nah nanti Anda bisa jadikan acuan untuk membeli atau menjual saham. Nah ini nanti pasti akan ada perubahan di sini nanti. I20 terus ya, saya belum coba ya, tapi itu tugas Anda ya, nanti silakan dilakukan. Karena kemarin kita creating a data structure with 60 timestamp and 1 output. Kalau bagaimana kalau 20 output? Ya 20 output harusnya nanti Y-nya berupa vektor juga. Berupa metrik ya, sorry. Metrik. Kalau kita lihat kemarin kan ini. X-train. X-train-nya kan, sorry. Nah, X-train-nya kan kayak gini. Ini untuk data 60 hari sebelumnya.
kita gunakan untuk memprediksi. Nah, ini. Kan gini. Ini 60 hari sebelumnya kita gunakan untuk memprediksi harga hari ini. Ini kan hari, anggap saja ini hari ke-60-nya. Kita mulai dari 0 indeksnya. Ini hari ke-0-nya. Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Tapi kalau kita ubah struktur data Y-nya nanti ininya akan berubah. Di bagian ininya, di bagian row ke-0 ini dia punya multiple value juga untuk beberapa hari ke depan. Nah, nanti sepertinya Anda harus melakukan perubahan di bagian arsitektur LSTM-nya nanti. Kemarin kita ini ya, regressor.fit xtrain ytrain epochnya 100, batch size-nya 32. Nah, xtrain ytrain ya. Ya ini nanti dilakukan, saya nggak tahu apakah perlu diubah atau enggak ya. Kayaknya nggak perlu diubah juga nggak apa-apa ya. Atau mungkin kita coba aja ya. Bentar, saya coba jalankan lagi sampai sini saja dulu. Nah, kita coba. Y-train-nya harusnya dia bukan berupa, oh nggak ada ya. Bentar, kayaknya salah ini. Y-train-nya I sampai 20 ya harusnya. Bentar. Kalau gini kan udah bisa ya. Ini tugas Anda sih untuk melakukan ini, tapi nggak apa-apa. Saya coba aja dulu. Y-train-nya udah ada. Y-train ini dalam bentuk array juga ya. Kayaknya harus dilakukan perubahan di sini deh kayaknya. Ya ini nanti kita coba bareng-bareng aja. Nanti Anda juga mencoba karena ini juga tugas Anda kan ya. Nanti saya akan coba juga nanti dilakukan prediksi untuk multiple days ya. Sebentar saya coba lihat dulu. Ini harusnya masuk tadi ya. 60 sampai. Oh, karena ini 1258 kalau dia sudah mencapai range 1258, dia kan nggak punya 1258.1 ya. Hari ini harusnya nggak sampai 1258, tapi 1238 dikurangi 20 ya harusnya. Coba aja. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Bentar. 58 berarti kan 238. Ini kita tambahkan. Ini row, ini kolom ya benar ya. Yang xtrain y-train-nya ini kita nggak usah ubah kita ubah aja langsung. Kita ubah ke dalam bentuk numpy ya. Sorry, salah. Pencet Fn F9. Oke, kita coba lihat lagi. Y-train-nya ini 1778 ya. Tapi kenapa kosong dia ya? Sebentar. Resize. Sebentar. Ini dia 1178. Xtrain-nya 1178 juga. Kalau gitu nggak kayak gini code-nya harusnya. Oke, nanti kita coba aja. Ini memang kemarin belum saya coba. Ini nanti kita coba kerjakan bareng ya. Anda mengerjakan, saya juga mengerjakan. Nanti kita coba compare. Harusnya Y-train-nya ini dia bentuknya ya. Dia bentuknya matrik juga kayak Y-train. Oke, nanti kita coba lagi. Ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan.
Nanti silakan Anda coba ya dengan cara yang pertama mengubah input dari data testing ya dengan data training. Jadi data trainingnya outputnya kita jadikan input ke data testing. Cara yang kedua mengubah struktur data dari ini, dari X-train sama Y-train-nya. Nanti kita akan coba. Yang kedua ya, itu tugas yang harus Anda lakukan adalah mengubah arsitekturnya ya, arsitektur data trainingnya untuk memprediksi multiple days. Tugas yang kedua Anda pilih dulu, ya kan? Kalau Anda ingin melakukan prediksi kan harus punya datanya dulu. Nah, datanya silakan pilih di Yahoo Finance ini, pakai saham yang mana yang akan Anda prediksi. Lah, ini kan kuliah kita 3 SKS ya. Silahkan nanti Anda pilih, ya Anda pilih, bentar. Anda pilih harga sahamnya dulu yang mau diprediksi. Dituliskan di Telegram paling lambat jam 9.45. Kita masih punya 2 SKS. 2 SKS itu Anda lakukan untuk mencoba ya, mencoba mengubah arsitektur LSTM-nya, diubah struktur datanya dan menentukan kira-kira harga saham apa yang mau diprediksi. Nanti pukul 9.45 Anda tuliskan di Telegram harga saham apa yang mau diprediksi. Harganya saja. Saham apa yang mau diprediksi gitu aja. Untuk tugasnya mengubah arsitektur LSTM untuk bisa memprediksi multiple days itu nanti dikumpulkan paling lambat di perkuliahan week ke-12. Jadi setelah Lebaran, masih lama ya. Nanti Anda bisa coba-coba. Ya, sekalian nanti kalau tertarik ya, sekarang kan banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membeli saham ya. Ya misalnya ada uang nganggur gitu ya. Ya kita saya nggak menyarankan ya. Kalau kita sudah bisa memprediksi kan kita bisa coba terapkan untuk membeli harga saham ya kecil-kecilan aja lah. Misalnya kita mau beli harga saham Astra misalnya. Kalau nggak salah itu cuma 100.000 udah bisa beli di aplikasi vintage yang sudah ada sekarang. Tapi nggak saya sarankan, itu cuma ya kalau tertarik aja. Kalau nggak tertarik ya ini aja, bikin model prediksinya dulu. Nanti kalau sudah punya uang banyak ya nanti bisa digunakan untuk memprediksi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa untuk isi absensi, presensi ya. Nanti pukul 9.45 silakan tentukan harga sahamnya terlebih dahulu. Kira-kira mau memprediksi harga saham apa? Kan banyak sebenarnya di sini. Ada Antam juga ada ya, Antam. Antam itu yang perusahaan untuk emas itu kan ya. Nah, ini PT Aneka Tambang. Nah, kita bisa lihat di sini juga harga sahamnya di bagian historical data. Nah, kita download nanti. Kita coba lihat statistiknya gimana. Chartnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Hanya 2 tahun, 1 year misalnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini harga sahamnya untuk PT Aneka Tambang. Kalau pengen harga saham di luar negeri juga nggak apa-apa. Misalnya S&P 500 ya. S&P 500. Ini. Nah, ini misalnya S&P 500.
atau sahamnya Apple misalnya. Nah, APL ini ya. Bisa juga kita lihat di sini. Cuma yang saham-saham di luar ini kita nggak punya, ya Indonesia masih belum support untuk beli saham di luar negeri ya, tahu saya. Sahamnya Apple, biasanya sahamnya Apple ini naik saat Apple meluncurkan produk baru ya. Nggak bisa lihat chartnya ya. Sahamnya naik terus nih dia. Sejak sejak tahun 2020 dia naik terus ya. Terus karena memang ada produk-produk baru dari Apple kemarin ya. Kayak apa? MacBook yang pakai prosesor ARM ya kan, M1. Terus dia juga meluncurkan produk-produk baru kayak iPad dan sebagainya. Itu harganya naik. Oke, misalnya harga sahamnya Facebook ya, kita bisa juga lihat. Nah, oke lah, nanti bisa dilihat sendiri. Ini kan masalah data saja. Ya, silakan nanti dipilih datanya, bisa data dari luar ya, harga saham dari luar negeri atau harga saham dari dalam negeri juga boleh. Oke, ada pertanyaan sampai sini, nanti akan saya share ya itunya. Video pembelajaran kita hari ini di Google Classroom seperti biasa. Nah, nanti silakan dipilih jam 7.48, jam 9.45, nanti Anda tuliskan di grup Telegram harga saham apa yang mau diprediksi. Gitu ya. Kalau harga sahamnya sama, boleh nggak? Misalnya satu mahasiswa dengan yang lain sama, boleh, nggak apa-apa. Nanti bisa kita bandingkan ya performa dari tiap model yang dibuat, gitu kan, lebih enak kayak gitu. Tapi kalau pilih saham yang beda juga nggak apa-apa, silakan. Jadi nggak harus beda, nggak harus sama ya, boleh sama, boleh beda, terserah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri kalau gitu ya. Pak mau tanya, Ya silakan. untuk durasi datanya berapa tahun Pak tadi? Untuk durasi, saya nggak menyaratkan durasinya berapa tahun, tapi kita memprediksi harga 20 hari ke depan. Sorry, tadi saya belum jelaskan ya. Yang kita prediksi adalah harga 20 hari ke depan. Kalau mau ngambil data selama 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun silahkan. Tapi yang kita prediksi adalah harga 20 hari ke depan. Jadi Y-nya ya, outputnya itu berupa harga 20 hari ke depan. Kalau ngambil datanya 1 tahun sebelumnya boleh. Kalau kamu punya data 10 tahun juga boleh. Kalau kita lihat data-data saham yang ada di Yahoo Finance tadi, itu kan kayaknya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah eksis dari lama ya, itu dia punya histori data yang panjang, jadi nggak apa-apa. Jadi yang kita prediksi adalah harga 20 hari ke depan. Kalau mau ngambil datanya 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun silahkan. Itu terserah, nanti Anda bisa atur sendiri. Tapi kalau logika kita lebih punya banyak data, kemungkinan prediksi kita bisa lebih akurat. Tapi belum tentu juga. Kalau kita ingin memprediksi harga 20 hari ke depan, kita punya data 10 tahun sebelumnya. Apakah itu akan cocok untuk 20 hari ke depan? Belum tentu. Karena seperti kejadian pandemi kemarin kan ya. Karena 1 tahun sebelumnya ada kejadian yang tidak kita prediksi. Akhirnya ya harga saham itu kalau kita melihat look-nya dari jauh 10 tahun, mungkin tidak bisa akurat untuk memprediksi harga 1 bulan ke depan. Dibandingkan misalnya kita punya harga selama 1 tahun, kita gunakan memprediksi harga saham sebanyak 20 hari ke depan. Itu mungkin bisa lebih akurat. Nah, itu silakan nanti di edit sendiri ya datanya. Silakan kalau mau mengubah struktur datanya sesuai dengan keinginan Anda, terserah ya, boleh. Jadi yang penting outputnya adalah kita memprediksi harga saham 1 bulan atau 20 hari. Gitu ya. 20 hari ke depan. Gitu. Gitu Juan. Jelas mungkin? Ya, makasih Pak. Yang lain mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kalau mau mengubah arsitektur RNN-nya, misalnya pakai GRU boleh ya, GRU itu. Kemarin waktu saya jelaskan di week ke-10 ya, week 9 itu saya jelaskan ada arsitektur LSTM yang
ada arsitektur RNN yang lain yaitu GRU. Itu bisa digunakan. Tinggal mengubah saja parameternya yang semula LSTM kita ubah jadi GRU gitu. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kita bisa diskusi di grup Telegram. Nanti jam 9.45 Anda tentukan terlebih dahulu saham apa yang mau diprediksi. Gitu ya. Nanti tulisan di grup Telegram. Boleh sama, boleh beda. Nanti kalau sama lebih menarik karena kita bisa bandingkan ya model yang dibuat oleh Anda sama teman Anda kira-kira lebih akurat yang mana. Dan juga jangan lupa nanti kalau sudah membuat model prediksinya kita menggunakan performance method root mean square error RMSE saja biar nanti kita bisa lihat ya performanya seberapa bagus kita menggunakan RMSE. Nanti yang kita bandingkan RMSE-nya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.